Virgon pun menyindir pihak yang membocorkan undangan tersebut. Siapapun yang bocorin ke media, gue doain panjang umur. Panjang, jadi ntar pas kiamat orang-orang pada mati, dia hidup. Terus sambil celingak-celinguk sendirian, unggah Virgon. Kalau misalkan kalian bisa lihat itu gede sih. Di tengah konfliknya yang belum juga mereda dengan mantan istrinya Inara Rusli, Virgon mendadak bikin gempar dunia jagat maya. Lantaran besok Kamis tepat di tanggal cantik 26 Februari 2026, Virgon akan menanggalkan status dudanya dengan menikahi kekasihnya Lindi Fitriana. Kabar ini mencuat setelah bocornya undangan pernikahan Virgon dan Lindi yang diunggah oleh sebuah akun gosip. Sadar akan membuat geger, Virgon langsung memberikan tanggapannya lewat story di akun Instagram miliknya. Dengan doa bernada satir, Virgon pun menyindir pihak yang membocorkan undangan tersebut. Siapapun yang bocorin ke media, gue doain panjang umur. Panjang, jadi ntar pas kiamat orang-orang pada mati, dia hidup. Terus sambil celingak-celinguk sendirian, unggah Virgon. Pernikahan akan dilaksanakan hari Kamis tanggal 26 Februari 2026. Netizen pun mulai penasaran siapa sosok wanita yang akan dinikahi Virgon mengingat Virgon memiliki tabiat pengkhianat. Lindi rupanya sosok yang tak asing di layar kaca. Dirinya kerap berakting di berbagai series dengan beragam karakter. Meskipun namanya tak sefamiliar Inara, tetapi Lindi merupakan satu-satunya wanita yang sukses untuk dekat dan akrab dengan keluarga Virgon, terutama sang kakak Feby Carol. Bahkan keduanya kerap karaoke dan olahraga bareng. Mungkin faktor inilah yang membuat Virgon pede untuk memboyong semua anak-anaknya, sekaligus mengambil hak asuh karena sudah memiliki ibu sambung. Rasa bersalah itu tuh balik lagi ke hati gue kayak lo harus jadi manusia yang lebih baik ya. Lo harus jadi manusia yang bener ya. Lo jangan kecewain mereka lagi ya. Gitu. Yang pertama attitude ya, maksudnya sopan, tahu tata krama, tahu bersikap, terus keibuan gitu loh. Bisa menjadi ibu sambung setidaknya. Anakku sudah tahu apa yang harus dia laksanakan. Pernikahan yang terkesan mendadak ini pun rupanya memunculkan spekulasi jika Lindi sudah berbadan dua. Apalagi belum lama ini, Luna mantan kekasih Virgon sempat mengungkap jika dirinya ditinggalkan Virgon karena diam-diam menduakan Luna dengan seorang pemain FTV. Benarkah sosok wanita yang dimaksud Luna adalah Lindi? Benarkah karena situasi ini membuat Virgon untuk cepat-cepat menikahi Lindi? Ada perempuan ini yang dulu gangguin hubungan aku dan tiba-tiba perutnya gitu. Kalau misalkan kalian bisa lihat itu gede sih. Bikin kecewa banyak orang. Nggak cuma orang-orang yang mungkin berekspektasi sama gua manusia seperti apa. Jika Virgon siap melangkah ke masa depan dengan menikahi kekasihnya Lindi, lain halnya dengan Inara Rusli yang lagi-lagi bikin geger. Ya, dituding stres berat karena ancaman penjara di depan mata. Lantaran kasus dugaan perzinahan naik sidik, Inara secara tiba-tiba mengadakan tanya jawab dengan netizen. Alih-alih berakhir damai, setiap pertanyaan justru semua dijawab ngotot oleh Inara. Inara pun dijulitin tantrum oleh netizen. Menurut aku kita mau dipuji ataupun dicaci, dua-duanya itu adalah ujian dari Allah. Setiap orang itu punya kesempatan kok untuk menjadi lebih baik. Ya, sebagaimanapun yang sudah teman-teman lihat semuanya untuk proses hukum kita harus tetap hargai, jadi kita ikutin dan harus tetap kooperatif. Jujur saya nggak mau tahu lagi kehidupan mereka. Sekarang saya fokus untuk kehidupan masa depan saya sama anak saya. Intinya apapun proses yang sedang berjalan, mari kita taati hukum, mari kita sama-sama jujur pada diri sendiri, belajar untuk memaafkan dan meminta maaf.
Seolah tak ingin disalahkan dan menganggap dirinya benar, netizen pun meminta agar Inara bisa membuktikan adanya pernikahan siri sebelum kejadian CCTV yang beredar. Tapi urung menunjukkan karena menuding mau memiliki langkah hukum baru yang sedang dipersiapkan. Luar biasa ujiannya. Setara dengan apa yang kita minta. Bertubi-tubi ujian yang udah Allah kasih membuat aku belajar untuk tidak cepat menghakimi. Dinikmatin aja sih, yang penting tetap optimis dan husnuzon aja sama takdir yang udah ditentukan. Ya kita kan harus saling memaafkan ya, tergantung dianya kayak gimana. Karena sangat sulit untuk melupakan peristiwa kejadian yang sudah mereka lakukan. Setelah permasalahan ini jadi pribadi yang jauh lebih baik, harapan seorang kakak. Nia Ramadhani kembali membawa kabar mengejutkan. Lewat unggahan media sosialnya, Nia membagikan momen dirinya siap dioperasi. Di video itu Nia terbaring di ranjang dengan selang infus terpasang di tangannya. Ardi Bakri suaminya tampak setia di sampingnya. Lantas apakah operasi yang dijalani Nia itu imbas terlalu stres memikirkan rumah tangganya dengan Ardi Bakri yang sempat diterpa isu perselingkuhan? Hikmahnya adalah anak-anak saya jadi tahu bahwa semua yang ada di layar yang mereka tonton itu nggak semuanya benar. Dokter, terima kasih ya dokter. Berkabarin lagi ya. Iya. Terima kasih dok. Rupanya Nia hanya menjalani operasi tendon yang dianggapnya tidak terlalu parah. Untuk itu Nia meminta para pengikutnya di media sosial tetap tenang. Hingga kini belum jelas apa penyebab Nia harus menjalani operasi tersebut. Namun sehari sebelum dioperasi, Nia sempat bermain padel bersama teman-temannya. Bisa jadi cedera tendon yang dialami Nia dikarenakan dirinya sangat aktif berolahraga. Jauh sebelum geluti olahraga padel pun, Nia aktif berolahraga lari. Awalnya adalah nggak mau gendut, jadi akhirnya lari. Ternyata aku jadi cinta sama lari dan akhirnya sampai sekarang. Mengingat operasi kali ini bukanlah operasi besar, Nia terlihat santai saja. Sebelum operasi, Nia tidak menunjukkan raut wajah kesakitan. Bahkan sempat bersenda gurau dengan asisten pribadinya di atas ranjang. Pasca operasi pun fisik Nia tetap segar. Meski dalam masa pemulihan, Nia terlihat happy. Lantaran putri sulungnya Mikaela turut menghiburnya dengan mengajaknya membuat video lucu. Sayur mah, sayur kol, makan nasi campur daging kol. Di tengah kesibukannya, Fajar Sad Boy sengaja meluangkan waktu untuk berbuka puasa dengan ibunda tercinta. Menemani ibunya berjualan di warung makannya, Fajar turut melayani pembeli sambil menunggu waktu berbuka puasa. Dengan detail, Fajar memperlihatkan makanan serta takjil yang biasa dijual di warung ibunya. Ini ada donatur. Donat? Ya, ini kue jerawat nih aku suka banget kak. Ini kue apa namanya tuh? Onde. Onde, sama ini ada kolak. Iya kak, permisi kak. Mau beli apa kak? Mana pacarnya kak? Pacarnya udah ada pacar. Iya ilah jomblo. Ada lontong kak, ada onde-onde, ada bakuan getuan mah. Apa? Bakuan getuan itu beli 1 gratis 1. Iya berapa? Gocap aja, seikhlasnya aja. Berapa ya mah? 17.000. Setelah melayani pembeli, azan maghrib pun berkumandang. Fajar meminta ibunya untuk menghidangkan menu buka puasa favoritnya. Udah, itu aja. Ya dikit banget ya makannya? Iya. Untuk sahur makanya segitu ya? Iya. Biar nggak terlalu kenyang, biar kalau kita mau ibadat sholat gitu biar nggak terlalu banyak. Rencananya Fajar Sad Boy dan ibunya akan pulang kampung ke Gorontalo untuk berlebaran bersama keluarga besarnya. Tak hanya silaturahmi, Fajar juga akan memberitahu keluarganya jika ia akan membelikan rumah sebagai hadiah untuk ibunya di Jakarta. Ya mudah-mudahan mau mempersiapkan THR juga buat di kampung, buat teman-teman di kampung, keluarga sama utang juga kan. Kalau merupakannya mau beli rumah untuk kita. Iya, Di sini. Kan Tempat kerjanya sini, tempat berjuang. Dan di Menteng itu ya mak, bagus ya. Pondok Indah juga bagus.